Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Alfrido Fikri Maksum dari Prodi Teknik Elektro kelas malam dengan NPM 08 Sini saya akan menjelaskan tentang jawaban UTS fisika saya. Di soal yang pertama, data F1 sama dengan 100 N pada sudut 45 derajat. Terhadap horizontal, komponen horizontal ke kanan, F2 sama dengan 200 N ke kanan. Perpindahan S sama dengan 3M, sejajar resultan gaya, lantai licin atau tanpa gesek. Jawabannya, di langkah awal, hitung komponen-komponen horizontal yang menghasilkan resultan horizontal Rx karena tidak ada gaya horizontal lain resultan vektor sebesar sama dengan jumlah komponen horizontal. R sama dengan Rx sama dengan F2 ditambah F1 cos 45 derajat cos 45 derajat sama dengan akar 2 per 2. R sama dengan 200 ditambah 100 dikali akar 2 per 2 sama dengan 200 ditambah 100 dikali 0,7071 sama dengan 200 ditambah 70,71 sama dengan 27. W sama dengan 270,71 N ditambah 3M sama dengan 812,13 Joule. Jadi jawaban akhir resistansi atau R sama dengan 270,71 N ke kanan, W atau usaha sama dengan 812,1 Joule. Untuk soal yang kedua, sebuah benda bermassa M dilepas dari titik P atau ketinggian terhadap darat sama dengan H. Titik G berada pada lintasan lingkaran dengan jari-jari R dan diketahui R sama dengan 0,5 H. Jawabannya A. Energi kinetik di titik G dinyatakan dalam M H dengan mengabaikan gesekan dan tekanan. Energi potensial yang hilang dari P ke Q berubah menjadi energi kinetik di Q. EK atau Q sama dengan mg H min dikurangi H G. Digambar Q berada di ketinggian R dasar sehingga H Q sama dengan R karena R sama dengan 0,5 H. Jadi EK atau G sama dengan mg H dikurangi R sama dengan mg H dikurangi 0,5 H sama dengan 0,5 mgh. Lalu kita simpulkan menjadi EK atau G sama dengan setengah mgh. Jika M 120 kg dan H sama dengan 3M, kita tentukan kecepatan di titik Q. Dari jawaban A, EK G sama dengan setengah mgh, kecepatan VQ dari hubungan energi kinetik EK atau G sama dengan setengah MV pangkat 2 G MGH sama dengan setengah MV 2 Q sama dengan setengah MGH. Massa M dan faktor setengah saling meniadakan sehingga VQ sama dengan akar GH. Masukkan angka G sama dengan 9,8 M per S pangkat 2, H sama dengan 3M. Lalu kita masukkan angka ini ke dalam rumus. VQ sama dengan akar 9,8 dikali 3 sama dengan akar 24,9 sama dengan 5,42 M per S. Jadi jawabannya adalah 5,42 M per S. Lanjut soal yang ketiga. Sebuah balok meluncur dari bidang miring licin panjang 50 M dengan sudut 45 derajat terhadap horizontal. Setelah sampai dasar, balok melanjutkan di bidang datar yang mempunyai gaya gesek konstan F sama dengan 30 N sehingga akhirnya berhenti setelah menempuh jarak X di bidang datar. Gunakan analisis kekekalan energi mekanik. Jawabannya, langkah pertama,
Hitung ketinggian H dari awal ke dasar atau komponen vertikal dari panjang miring 50 m. H sama dengan 50 sin 45 derajat sama dengan 50 dikali akar 2 per 2 sama dengan 25 akar 2. M sama dengan 35,36 m. Langkah kedua, energi potensial awal EV sama dengan mgh. Karena bidang miring licin, semuanya berubah menjadi energi kinetik dasar. EK atau bawah sama dengan mgh. Langkah ketiga, pada bidang datar gaya GCF sama dengan 30 N, melakukan usaha negatif sampai balok berhenti. Besarnya usaha negatif oleh gesekan sama dengan F kali X dengan hukum kekekalan energi atau energi awal kinetik sama dengan kerja yang dilakukan gesekan. Jadi mgh sama dengan F dikali X. Jadi X sama dengan mgh per F. Langkah terakhir, substitusikan angka H sama dengan 25 akar 2 dan F sama dengan 30 N. Jadi V sama dengan M 9,8 25 akar 2 per 30 sama dengan 11,5 kali M atau massa. Jika kita mengambil contoh massa 10 kg, maka hasilnya akan menjadi X sama dengan 10,9 dikali 9,8 dikali 25 akar 2 per 30 sama dengan 115,5 M. Namun untuk bentuk umumnya tetap X sama dengan mgh per F dengan H sama dengan 25. Sekian dari saya Ivan Alfred Fikral Maksum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.